Baik, halo teman-teman. Hari ini saya akan membawakan materi atau mereview materi tentang microcontroller. Ini jenis-jenis perangkat microcontroller. Sini, untuk pertama kita klasifikasi dulu berdasarkan arsitektur. Pertama itu ada arsitektur Harvard, yakni memisahkan memori, program, dan data, dan aksesnya lebih cepat. Sedangkan arsitektur von Neumann, dia ini satu jalur untuk program dan data. Strukturnya itu dia lebih sederhana dia. Kemudian ada yang 8 bit, contohnya seperti Atmega 328, Atmini 85, PIC 16F, dan yang 16 bit seperti MSP 430 dan PIC 24. Sedangkan yang 32 bit itu ada seperti ARM, Cortex M, dan ESP32 seperti itu. Sini, pertama saya akan menjelaskan tentang microcontroller AVR, yaitu contoh serinya ini seperti Atmega 328P dan lain-lain. Kelebihannya itu dia arsitekturnya cepat, mudah diprogram di Arduino. Terus dokumentasinya cukup lengkap, tapi kekurangannya itu dia tidak cocok untuk aplikasi yang berat. Kemudian ada Atmega 328P. Jadi Atmega 328P ini adalah microcontroller AVR 8 bit yang paling populer karena digunakan pada Arduino Uno. Jadi ini sangat sering digunakan. Dan ini menggunakan arsitektur Harvard dan teknologi RISC sehingga memiliki efisiensi instruksi yang tinggi. Spesifikasi utamanya itu ada AVR 8 bit. Ada untuk clock speed-nya 16 MHz, flash memori 32 KB, dan tinggal kalian baca saja ini dia untuk spesifikasinya. Oke, yang selanjutnya itu ada Atmega 3260. Atmega ini adalah versi besar dari Atmega 328P dan digunakan pada Arduino Mega, jadi Arduino yang lebih besar lagi. Ini dia cocok untuk proyek kompleks yang membutuhkan banyak pin dan memori. Jadi dia ini bisa menyimpan data lebih banyak daripada yang sebelumnya tadi. Untuk spesifikasi utamanya ini seperti ini, tinggal dilihat saja. Nah, untuk selanjutnya itu ada Etini 85. Etini 85 adalah microcontroller AVR mini berukuran sangat kecil dengan jumlah pin sedikit namun tetap cukup kuat untuk aplikasi kecil seperti sensor, variable device, atau proyek IoT sederhana. Spesifikasi utamanya ini kalian bisa lihat juga seperti tadi ini. Dia ini juga memiliki SRAM 512 byte. Nah, untuk selanjutnya ada microcontroller PIC. Contoh serinya itu ada PIC 16F877A dan PIC 18F4550. Untuk kelebihannya dia ini stabil untuk industri, banyak modul bawaan. Sedangkan kekurangannya dia itu programnya lebih kompleks, jadi agak sedikit kompleks ya daripada yang lainnya. Untuk contohnya PIC 16F877A ini adalah microcontroller 8 bit dari keluarga PIC 16 yang sangat populer di dunia pendidikan dan industri skala kecil karena dia ini stabil, mudah didapat, dan dokumentasinya lengkap. Ini spesifikasi utamanya, tinggal kalian lihat. Untuk selanjutnya ada PIC 16F877A. Dia ini sama seperti tadi, tapi microcontroller 8 bit dari keluarga PIC 18, namun fiturnya lebih canggih dibandingkan PIC 16F877A. Seri ini populer karena mendukung USB 2.0 sehingga sering dipakai untuk perangkat yang terhubung ke komputer. Selanjutnya ada microcontroller ARM Cortex M. Contoh serinya ada STM32F103, STM32F407. Kelebihannya ini performanya tinggi dan fiturnya lengkap. Sedangkan kekurangannya, kurvanya belajar lebih sulit. Atau untuk belajar itu lebih sulit. Contohnya, salah satu contohnya itu ada STM32F103 atau Cortex M3. Ini adalah microcontroller berbasis ARM Cortex M3 yang sangat populer terutama pada board Blue Pill.
Microcontroller ini digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan performa yang tinggi, namun tetap hemat daya. Nah, ini untuk spesifikasi utamanya, tinggal kalian baca ya. Untuk selanjutnya yang ada versi F407. Ini adalah microcontroller ARM Cortex M4 dengan unit floating point FPU atau FPU dan kecepatan yang sangat tinggi. Banyak digunakan dalam aplikasi lanjut, audio processing, robotika tingkat lanjut, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada microcontroller 8051. Contoh serinya ada AT, IT, 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 AT 89S551, 51, dan AT89C52. Kelebihannya ini dia sederhana untuk pembelajaran, sedangkan kekurangannya itu dia menggunakan teknologi yang lama. Ya, ini teknologinya sangat jadul, lihat saja nih bentuknya. Sangat jadul sekali. AT89S51 ini adalah microcontroller 8 bit buatan Atmel yang sekarang microchip yang compatible penuh dengan arsitektur Intel 8051. Microcontroller ini banyak digunakan untuk aplikasi pembelajaran, kontrol sederhana, hingga sistem otomatis kecil. Fitur utamanya bisa kalian baca di sini, tinggal di pause saja. Selanjutnya ada AT89C52. Ini adalah pengembangan dari AT89S51 dengan peningkatan kapasitas memori flash dan fitur tambahan, tetap mengusung arsitektur 8051. Untuk fitur utamanya ini dia dua kali pokoknya. Memori flashnya ini 2 kali lebih besar daripada AT8951. Selanjutnya ada microcontroller IoT atau ESP8266 atau ESP32. ESP8266 versi integrasinya itu dia murah. Wi-Fi dan Bluetooth 32,5 cocok untuk IoT dan smart home. ESP8266 adalah microcontroller Wi-Fi yang sangat populer karena harganya murah, mudah diprogram, dan hemat daya. Banyak digunakan pada IoT skala kecil. Untuk fitur utamanya ini kalian bisa baca di sini. Selanjutnya ada ESP32. ESP32 adalah versi lebih canggih dari yang sebelumnya tadi. Dengan dual core, Bluetooth, GPIO lebih banyak serta fitur sensor internal. Jadi yang ini lebih kompleks daripada yang tadi, lebih banyaklah fiturnya. Selanjutnya ada microcontroller MSP430. Ini bentuknya seperti ini. MSP430 adalah keluarga microcontroller 16 bit yang dibuat oleh Texas Instruments dan terkenal dengan ultra low power consumption, yaitu atau biasa disebut dengan sangat hemat daya. Banyak digunakan pada sistem sensor berbasis baterai, wearable device, medical device atau portable, alat ukur, meter, dan instrumen industri, dan aplikasi yang membutuhkan konsumsi daya super rendah. Jadi ini mengkonsumsi daya sangat rendah. Untuk fitur utamanya ini ada instruksi sederhana dan efisien, dan ini cepat, dan konsumsi daya minimal. Nih kalian bisa baca nih fitur-fiturnya. Jadi kesimpulannya, masing-masing jenis microcontroller memiliki karakteristik, kelebihan, dan penggunaan khas sesuai kebutuhan aplikasi. Seperti yang pertama nih, yang tadi microcontroller AVR atau Atmega Atine. Dia ini cocok untuk pemula dan proyek hobi hingga prototype. Fiturnya cukup lengkap daya, dan harga murah. Keterbatasannya itu clocknya relatif rendah, 16-20 mHz. Tidak cocok untuk aplikasi berat. Kesimpulannya, FVR sangat ideal untuk pembelajaran dan sistem embedded sederhana menengah. Yang kedua itu ada microcontroller PIC. Dia ini banyak digunakan di industri dan pendidikan. Perangkat analognya kuat, dia ini lebih modern dan memiliki USB dan kecepatannya lebih tinggi. Toolsnya itu Resmedia. MPLAB-nya juga sangat lengkap. Kesimpulannya, PIC ini cocok untuk aplikasi industri skala kecil sampai menengah yang membutuhkan kestabilan dan keandalan. Selanjutnya ada ARM Cortex M. Performanya itu sangat tinggi, clock hingga ratusan mHz, banyak peripheral canggih
seperti CAN, USB OTG, DMA, 112S, 12S, dan DSP. Cocok untuk sistem real-time, robotik, pengolahan sistem, dan IoT canggih. Kesimpulannya, STM32 adalah pilihan yang terbaik untuk aplikasi profesional dan industri yang memerlukan performa tinggi. Microcontroller 8051 salah satu arsitektur tertua dan banyak dipakai di dunia pendidikan. Mudah dipahami dari sisi konsep dasar microcontroller, fiturnya sederhana dan kecepatan rendah. Kesimpulannya, yang microcontroller 8051 ini cocok sebagai microcontroller dasar untuk belajar arsitektur, namun kurang sesuai untuk aplikasi modern. Jadi India, karena dia ini lama, jadi dia itu masih bisa mudah sekali dipahami untuk dipelajari. Selanjutnya ada IoT, microcontroller IoT. Dia ini wifi-nya murah dan hemat daya untuk prototipe IoT sederhana. Untuk yang ESP32, Wi-Fi dan Bluetooth dual core fiturnya sangat lengkap. Komunitasnya besar dan mudah diprogram melalui Arduino atau IDE. Kesimpulannya, ESP8266 atau ESP32 adalah pilihan terbaik untuk aplikasi IoT karena konektivitas wirelessnya, bawaannya, dan performanya yang kuat. Selanjutnya, yang keenam adalah microcontroller ultra low power, MSP430. Ini konsumsi dayanya sangat rendah sekali, sangat rendah. Analogi presisi tinggi, cocok untuk sensor, variable device, alat medis, metering, dan lain-lain. Terus performa moderatnya itu 16-25 mHz. Kesimpulannya, MSP430 sangat ideal untuk perangkat berbasis baterai yang harus bertahan bertahun-tahun. Jadi karena konsumsinya sangat rendah, jadi dia ini bisa bertahan baterainya sampai bertahun-tahun. Dari seluruh jenis microcontroller, yang pertama itu ada yang pemula dan untuk pendidikan seperti AVR, Atmega, PIC 16851. Terus yang kedua IoT dan konektivitas itu seperti ESP8266 dan ESP32. Untuk aplikasi industri performa tinggi seperti STM32, dan untuk aplikasi hemat daya ekstrim seperti MSP430. Dan yang kelima, aplikasi industri tradisional seperti PIC 116, 16F atau PIC 18C. Masing-masing microcontroller didesain untuk kebutuhan berbeda-beda. Jadi tidak ada yang paling bagus karena pemilihan microcontroller itu tergantung pada apa yang dibutuhkan. Seperti misalnya membutuhkan performa yang dibutuhkan atau konsumsi daya, harga, ketersediaan fitur, kompleksitas aplikasi, dan konektivitas. Jadi semuanya tergantung apa yang akan dibutuhkan. Baik, itu saja materi yang saya review. Mohon maaf bila ada kesalahan atau terlalu cepat tadi. Itu saja penyampaian dari saya ucapkan. Terima kasih dan sampai jumpa.